peristiwa meninggalnya Brigadir J yang banyak sekali kejanggalan, dan saat ini sudah ada titik terang atau alur ceritanya sudah mulai terungkap. Di pemberitaan kemarin malam saya sudah melihat adanya penayangan di mana pengacara Baradae sudah mengungkapkan jika Baradae memang menembak Brigadir J, tapi itu disuruh atasannya. Dan pengacaranya itu juga mengatakan jika Pak Freddy Sambo berada di tempat peristiwa itu, di kejadian itu, di sekitar atau di samping Brigadir J. Brigadir J dalam kondisi sekarat. Pemberitaannya seperti itu. Dan Bapak Freddy Sambo lah yang sudah mengambil CCTV di rumahnya. Ini prediksi saya tembus masalah CCTV ya. Prediksi saya mengungkapkan kalau CCTV dikatakan 2 minggu sudah rusak, itu salah. CCTV masih bisa bertugas dengan baik. Dan CCTV ini dirusak atau diapakan itu menjelang saat-saat mendekati hari H. Bisa di awal dan bisa di akhir. Tapi setelah saya melihat penayangan bahwa CCTV itu diambil setelah peristiwa itu terjadi. Nah, disinilah kemudian ada melibatkan banyak orang dikarenakan untuk menutupi peristiwa yang sesungguhnya. Dan pengacara Baradae juga mengungkapkan jika Baradae sudah diiming-iming uang agar mau mengakui, tapi konon kabarnya uang itu masih belum ditransfer. Ini harus digali lebih jauh lagi apakah sudah ditransfer atau belum ya. Makanya di sini bisa dikatakan ada penutupan perkara ini dengan menumbalkan seseorang dengan iming-iming sesuatu. Kemudian juga ada pemberitaan jika ada tersangka baru yaitu Brigadir RR. Nah, tentunya hal ini juga akan semakin bagus apabila Brigadir RR mau bersuara lantang seperti Brigadir J. Karena mereka-mereka ini adalah bawahan yang loyalitasnya tinggi kepada atasan, namun sayangnya atasannya dalam memerintahkan yang nggak benar. Jadi serba pakewoh bawahannya ini ya teman-teman. Dan di pemberitaan tadi malam juga ada Ibu Putri yang sudah keluar gunung, yang sudah turun gunung. Ini ada benernya tentang prediksi saya di mana kondisi emergensi Ibu Putri ini dikarenakan suaminya sudah menginap di Makobrimob, akan ditahan selama 30 hari untuk menjalani pemeriksaan dengan dugaan menjalankan penyelidikan yang tidak sesuai prosedur. Nah, tidak sesuai prosedur ini juga sesuai dengan prediksi saya, di mana saat saya prediksi ada anak membangkang yang pergi tidak mengikuti perintah ibunya, katanya seperti itu. Pembangkang ini berarti tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Nah, ketika seseorang tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku, apalagi mencopot CCTV, pastinya ada sesuatu yang dirahasiakan. Nah, kalau Brigadir J melecehkan Ibu Putri, CCTV itu adalah hal yang vital sebagai pembuktian. Tapi kenapa CCTV itu malah diambil oleh Pak Freddy Sambo? Ada apa di sini? Padahal CCTV itu bisa membantu pengungkapan pelecehan kalau memang dilecehkan. Nah, mengenai baku tembak Brigadir Baradae juga sudah mengungkapkan tidak ada baku tembak. Tidak ada baku tembak. Nah, ini sesuai dengan penglihatan saya ya. Kalau kalian sudah mengikuti prediksi saya dari bagian pertama hingga beberapa hari dan saat ini, kalian pasti akan mengetahui kalau saya pernah bicara. Saya ada penglihatan Brigadir J ditembak dari jarak dekat. Dan di sekitar Brigadir J ada 3 orang melakukan sesuatu. Nah, entah penyiksaan, entah apa. Nah, saat itu saya mengatakan 3 orang, tapi saya nggak yakin. Karena penglihatan 3 orang ini bisa lebih, sebab sebelum saya mengawal kasus ini, saya sudah melihat
dulu peta dari kekuatan pelakunya. Dan peta dari kekuatan pelakunya ini ada jaringan-jaringannya atau ada orang-orang yang terkait, yang tersangkut. Makanya saya waktu mengawal pertama itu was-was banget. Tidak safety saya mengawal kasus ini, dalam hati saya seperti itu. Makanya betul-betul saya samarkan inisialnya, juga cover videonya, thumbnailnya saya samarkan dengan polisi India. Nah, walaupun sebenarnya hal itu juga kurang diminati penonton ya, karena kurang menggiring ke kasus Brigadir J. Tapi saya harus berpikir, saya harus safety di dalam pengawalan ini. Dan penglihatan saya itu juga ada benernya, seperti yang dikatakan di Baradae bahwa tidak ada baku tembak yang ada ditembak jarak dekat. Sebenarnya clue-nya ini sudah diketahui oleh masyarakat. Hanya saja perlu pengungkapan, perlu alat bukti dan lain sebagainya. Kemudian setelah Baradae mencabut BAP-nya, dibuatlah BAP baru sesuai dengan skenario yang ada. Baradae sudah bernyanyi merdu dengan pengacaranya yang baru ini. Setelah itu, tadi malam juga ada pemberitaan di mana Ibu Putri menyambangi suaminya Bapak Freddy Sambo di Makobrimob, tapi tidak diperkenankan untuk bertemu. Jadi Ibu Putri hanya menitipkan pakaian dan mungkin makanan juga ya. Pastinya saya juga kurang tahu. Tapi di saat itu ada wawancara wartawan pada Ibu Putri. Dan Ibu Putri menyampaikan seperti ini. Saya mohon doa biar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini, dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami, kata Putri. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Ini kata-katanya agak membingungkan ya. Tapi saya menangkap jika Ibu Putri ini merasa ada pihak yang sudah membuat keluarganya mengalami masa sulit yang seperti ini. Nah, siapakah yang dimaksud? Ibu Putri ini adalah yang melaporkan ada pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Brigadir J. Dan Ibu Putri ini kayaknya masih berpegang teguh pada skenario yang pertama. Padahal Baradae sudah mulai membuka skenario yang kedua yang sesungguhnya. Nah, Ibu Putri ini juga kasihan ya, maju mundur kena. Dia bertahan dengan skenario yang pertama dikarenakan untuk nama baiknya, harga dirinya juga, kedua untuk suaminya juga. Tapi di sini kalau dia mengikuti skenario yang sesungguhnya, apa yang harus diceritakan, apa yang harus diungkapkan, nanti bisa merugikan dirinya dan suaminya dan keluarganya tentunya. Makanya Ibu Putri ini agak serba pakewo. Tapi Ibu Putri ini jika memang merasa dirinya sebagai korban, harus bersuara lantang di sini dikarenakan suaminya sudah tidak bisa bersuara lantang karena sudah ditahan di Makobrimob untuk menjalani pemeriksaan. Hanya Ibu Putri yang bisa berjuang untuk menyuarakan dirinya jika dirinya sebagai korban pelecehan Brigadir J. Harus bisa menunjukkan bukti-bukti dan lain sebagainya. Tapi sayangnya CCTV sudah diambil oleh suaminya. Makanya di sini ya, kalau memang terjadi pelecehan, CCTV itu adalah bukti yang vital untuk mengungkapkan pelecehan tersebut. Tapi kenapa CCTV malah diambil? Berarti ada sesuatu yang disembunyikan di dalam pelaporan pelecehan tersebut. Mungkin bukan pelecehan ya, atau mungkin dijebak atau yang bagaimana dan lain sebagainya. Tapi di sini kayaknya peristiwa ini adalah ungkapan kemarahan karena sesuatu yang dipendam dan akhirnya memuncak dan terlampiaskan di hari itu. Kalau saya lihat seperti itu sih ya. Selanjutnya akan saya prediksi di sini ya teman-teman. Bagaimanakah nasib Pak Freddy Sambo ke depannya setelah Baradae bernyanyi merdu yang mengatakan kronologi yang sebenarnya menurut Baradae. Tapi kronologi Baradae juga harus disesuaikan dengan temuan-temuan yang ada, cocok atau tidak ya. Mari kita ungkap dari nasib Bapak Sambo, kondisinya saat ini seperti apa.
saya lihat kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini Bapak Sambo seperti apa? Ada simbol prajurit membawa pedang. Ada simbol raja bawa pedang. Ada simbol pengorbanan. Ada simbol tentara membawa koin hitung-perhitungan. Kemudian ada simbol kabar-kabar yang ada. Jadi seperti ini ya. Kondisi Bapak Sambo saat ini bisa diartikan masih berjuang keras. Dikarenakan Bapak Sambo masih sebagai saksi dan diduga ada kesalahan dalam prosedur penanganan kasus ini. Terkait Bapak Sambo sudah mengambil CCTV. Di sini masih ada semangat untuk mempertahankan diri. Ada simbol raja bawa pedang. Dan ada prajurit bawa pedang, sebuah tekad, sebuah keputusan untuk tetap mempertahankan diri. Tapi di sini ada simbol pengorbanan yang sudah dilakukan. Kita kan tahu ya Bapak Sambo ini bisa diartikan karirnya sangat bagus di dunia tugasnya itu di dunia kepolisian. Ada menangani masalah bom di Tamrin. Kemudian ini saya tahunya melalui TikTok ya teman-teman, entah benar entah tidak. Jadi Bapak Sambo ini bisa dikatakan karirnya sangat bagus di dunia kepolisian. Makanya itu bisa cepat menanjak. Dan juga dari background keluarganya juga anak seorang yang memiliki orang tuanya memiliki jabatan ya. Jadi itu sangat mendukung dan sangat mensupport untuk kenaikan dari pangkatnya tentunya. Dan di sini sayang sekali dengan adanya kejadian ini Bapak Sambo luluh lantak karena pengorbanannya, karena apa yang sudah terjadi di sini terlalu dalam. Ya, sangat terlalu dalam. Andai kata tidak sampai melangkah ke arah itu, katakanlah Brigadir J memiliki kesalahan, ya udah laporkan saja sesuai prosedur yang ada. Biar dimutasi. Tidak sampai campur tangan dalam melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena di sini ada simbol pengorbanan yang luar biasa dalam kasus ini yang sudah meluluhlantakkan karirnya. Kasihan sekali. Tapi ya gimana lagi, yang namanya mungkin melihat hal-hal yang terjadi antara Brigadir J dan istrinya, mungkin cemburu dan lain sebagainya, akhirnya memuncak dan lost control dan lain sebagainya, makanya terjadi peristiwa itu. Di sini Pak Sambo masih berusaha untuk memperjuangkan apa yang bisa untuk memperingan dari proses hukum yang dia jalani. Dan saat ini dia juga masih menunggu kabar. Semoga ada kabar baik seperti itu. Tapi di sini juga ada simbol hitung-hitungan, yaitu simbol apa yang sudah dilakukan, penyelidikan dan lain sebagainya untuk Bapak Freddy Sambo ini. Jadi di sini kondisi Bapak Freddy Sambo masih semangat untuk mempertahankan dirinya, bahwa dirinya tidak bersalah, seperti itu versi Bapak Sambo. Dan di sini perjuangan Bapak Sambo, pengorbanan Bapak Sambo dalam perkara ini sangat-sangat begitu terlalu lost control lah kalau saya lihat ya. Karena sebenarnya masalah ini masih bisa diselesaikan dengan prosedur yang ada. Kalau Brigadir J ada kesalahan, ya udah dilaporin aja biar dipindah dan dihukum sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi di sini kayaknya ada sesuatu hal yang sangat-sangat pribadi yang membuat Bapak Sambo sangat gimana gitu ya. Ini kondisi Bapak Sambo saat ini masih semangat untuk memperjuangkan nasibnya. Selanjutnya, kondisi kedepannya setelah dia mengalami pemeriksaan selama 30 hari di Makobrimob. Nah, pemeriksaan ini membuat Bapak Sambo terisolasi dari
pihak-pihak yang mungkin mensupportnya selama ini ya. Apa yang akan terjadi pada Bapak Sambo? Setelah 30 hari, apa yang akan terjadi pada Bapak Sambo? Dimana saat ini kan Baradae sudah penyanyi merdu, sudah mengatakan semuanya, kronologinya dan kenyataan yang sebenarnya kepada pengacaranya. Ditambah lagi ada penangkapan Brigadir RR yang tentunya nanti juga akan bisa memberikan keterangan apa yang sudah terjadi. Bapak Sambo nasibnya 30 hari setelah di Makobrimob. Ada simbol pertempuran. Maksudnya bagaimana? Ada simbol roda dunia. Sesuatu yang bisa membalikkan keadaan. Ada simbol orang terpenjara, orang terkurung. Ada simbol kekuatan hukum. Ada simbol seorang wanita membawa pedang. Jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah setelah Bapak Sambo menjalani pemeriksaan selama 30 hari, ada semacam kondisi-kondisi yang dilambangkan pertempuran di sini. Ya bisa dimaklumi ya, karena pihak penyidik pasti menanyakan macam-macam kepada Bapak Sambo, dan Bapak Sambo berusaha untuk gimana caranya agar dia tidak sampai larut dalam proses atau tidak sampai terjerat dalam proses hukum ini. Makanya di sini ada semacam pertempuran. Tapi di sini nasib Bapak Sambo sangat-sangat kurang bagus ya. Kalau kemarin dia sebagai pejabat yang sangat-sangat memiliki jenjang karir yang sangat bagus, tapi dengan kejadian itu dia ada roda nasib di sini. Dari nasib ke atas bisa jadi ke bawah. Nah, ini ada kaitannya dengan seseorang yang terpenjara ini yang terkena proses hukum. Sebuah keputusan proses hukum yang pada akhirnya akan bisa menjerat Pak Freddy Sambo di sini. Ya, ada kondisi-kondisi yang kurang bagus di sini teman-teman untuk nasib Pak Freddy Sambo. Ada simbol seseorang terkurung dan di depannya ada simbol sebuah kekuatan yang sangat keras atau kekuatan hukum di sini yang pada akhirnya membuat Pak Freddy Sambo kurang bagus kondisinya ke depannya. Sangat kurang bagus. Seperti itu ya teman-teman nasib Bapak Sambo ke depannya. Apa yang dialami, apa yang diperbuat pada akhirnya akan menuai hasilnya juga. Sebagai pembelajaran buat kita, kalau ada sesuatu hal yang terjadi pada keluarga kita, alangkah baiknya bisa diselesaikan dengan kepala dingin apapun itu masalahnya. Walaupun mungkin menyangkut harga dirinya yang sudah terinjak-injak, tapi alangkah baiknya diselesaikan dengan kepala dingin. Biar proses hukum yang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, karena negara ini adalah negara hukum, tidak bisa sewenang-wenang melakukan sesuatu perbuatan. Kemudian bagaimanakah nasib Ibu Putri ke depannya? Ya, bagaimanakah nasib Ibu Putri ke depannya? Karena Ibu Putri ini adalah sosok yang melaporkan Brigadir J di dalam kasus pelecehan. Nasibnya Ibu Putri bagaimana? Tapi di sini Ibu Putri tidak sebagai pelaku, cuma dia mengetahui. Hanya saja kalau saya lihat kemarin itu Ibu Putri disodori skenario kamu harus begini, harus begini, harus begini. Nah sebagai wanita tentunya juga nurut ya, karena posisinya juga sudah terjepit. Bagaimanakah nasib Ibu Putri dalam kasus ini? Ada simbol Raja Koin.
ada simbol pengorbanan, ada simbol menara putus. Jadi seperti ini ya. Adanya kasus ini, ada pengeluaran uang yang begitu besar untuk menutupi kasus ini ya. Ada pengeluaran uang yang begitu besar untuk menutupi kasus ini. Pengorbanan yang dilakukan, tapi pada akhirnya juga akan terjerat oleh proses hukum. Jadi dari nasib Ibu Putri ini, dari nasib keluarga Bapak Sambo ini bisa diartikan ada pengeluaran uang besar di sini untuk bisa menutupi perkara ini. Tapi ternyata tetap kejerat hukum. Nah, ini apakah menandakan Ibu Putri akan kejerat hukum atau tidak? Saya masih belum bisa memastikan ya teman-teman. Karena di sini kita juga harus berpikir secara logika. Ibu Putri bukan pelakunya, tapi Ibu Putri di sini mengetahui sesuatu hal. Yang masalah dalam perkara ini adalah titiknya di Ibu Putri. Nah, titiknya di Ibu Putri, karena Ibu Putri sudah melaporkan pelecehan, jadi Ibu Putri harus bertanggung jawab juga atas pelaporan tersebut. Bisa dijerat dengan pencemaran nama baik terhadap Brigadir C jika itu tidak terbukti. Tapi tergantung dari pengacara Brigadir C atau pengacara atau pihak keluarganya apakah akan melakukan itu atau tidak. Tapi di sini kondisi Ibu Putri juga tidak bagus. Dikarenakan Ibu Putri akan terkait dengan proses hukum di sini. Karena Ibu Putri adalah titik dari permasalahan ini. Seperti itu ya teman-teman. Ya, semoga saja pengawalan kita bisa sampai ke persidangan sesuai dengan prediksi saya. Hasilnya sesuatu yang memuaskan buat kita semua. Tapi memuaskan ini tergantung per orangnya ya. Karena di sini secara global tarotnya, makanya ada yang mungkin puas sepenuhnya, ada yang mungkin puas sedikit dan lain sebagainya. Itu harap dimaklumi. Sampai di sini dulu teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.